oleh ibu-ibu kita dari tim PKK dan tim Posyandu Taman Cempaka 4 ya. Siap mendengarkan? Kunci dulu mulutnya, oke? Baik, terima kasih. Dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya hari ini? Kelas satunya saya perkenalkan dulu. Ibu guru kelas satunya Ibu Retno. Tepuk tangan buat Ibu Retno. Kelas 1A, kelas 1B Ibu Lestari. Ya. Boleh tepuk tangan ya untuk ibu gurunya, biar semangat nih ibu gurunya. Guru kelas 2A Ibu Sofi. Tepuk tangan untuk Bu Sofi. Yang luar biasa juga ibu guru kelas 2B Ibu Eli. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, penuh perayaan diri, realis dan menolong kebenaran Pancasila. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang esa dan berakhlak mulia. Jadi tema yang sebenarnya itu kearifan lokal, jadi pengantin sunat. Pengantin sunat sekarang gaya hidup berkelanjutan terkait dengan menanam tanaman toga dan tanaman hias. Everybody ready? Oke, dengerin Bu Guru. Yang pertama kita pengenalan tanaman, ya. Nanti kita kamu kenali tanamannya. Yang kedua, nanti Ibu tanya ya, kasih pertanyaan ya. Yang kedua setelah pengenalan tanaman kita akan menanam tanaman hias, tanaman toga di sekolah. Rambutan tanaman toga bukan. Nanti akan dijelaskan oleh Ibu yang ada di depan Ibu PKK. Apa aja sih yang termasuk jenis tanaman toga? Ya, nanti didengerin. Iya, apa saja nanti didengarkan. Ya, Ibu mau pantun. Nanti kalau Bu Arlini pantun, bilang cakep ya. Bilang cakep ya. Nah, beli ikan di Jalan Tanjung. Kasih umpan agar tidak mati. Terima kasih diizinkan berkunjung. Cakepnya mana? Ke Taman Cempaka yang nyaman di hati. Ya, tepuk tangannya dong. Iya. Itu toga bukan toge ya. Ayo, toga itu tanaman obat ke. Jadi kita siapkan sandiwara untuk demo tanaman. Di sini kita akan menanam spesialisnya empon-empon. Empon-empon tuh ada yang tahu Bapak Ibu? Empon-empon lebih cenderung ke kencur, jahe, kunci, kunyit, pintar, lengkuas, semua ada paham ya? Boleh juga kita isi media tanamnya itu seperti ini. Ada tanah yang langsung siap beli atau tanah dari pekarangan yang ada ya di depan rumah adik-adik semua. Ini kalau yang bentuknya seperti ini namanya. Yang kedua, satu pot kita isi dengan sekam. Sudah. Satu pot kita isi dengan sekam. Yang di bawahnya biasanya dikasih daun kering. Ini namanya apa ya Bu? Kain karet ya. Nah, kalau daun keringnya tidak ada, adik-adik, ibu guru bisa diganti dengan ini. Bu, kalau di rumah ada nyamuk, jendela pakai ini ya Bu ya? Bisa ya? Bisa ya. Ini di bawah, ditaruh paling bawah pot. Ya Bu ya, ya deh ya. Tuh kan ibu lagi. Ya deh ya, nih ya. Di bawah. Kalau bisa daun kering boleh. Diisi ini sekam. Dimasukin ke sekam, satu sekam, boleh juga daun kering. Diremas-remas. Ini ada siapin ember
botol sudah ada. Nanti aja. Nanti kita campur dulu ya Bu ya. Kita campur dulu tanah dan sekam. Perbandingannya 1:2. Satunya 1 sekam, 2 tanah. Terus diaduk sampai rata. Langsung dimasukin ke potnya Bu. Langsung dimasukin ke potnya ya Bu ya. Dimasukin ke potnya. Ini eksperimen kita pagi ini hanya 2 tanaman. Jadi kalau ibu-ibu di rumah, adik-adik ibunya ada kencur, ada kunyit, apalagi yang sudah bertunas, boleh langsung praktek ya di rumah ya, di halaman atau di pot. Ini namanya proses tanam komunal. Nah ini ada kencur. Lihat adik-adik kencur no. Siapa yang doyan beras kencur? Jamu beras kencur doyan nggak? Doyan biar sehat ya. Ayo terus dimasukkan. Jahe atau kencur ya. Jadi kencur dipakai sama ya Bu ya. Kencur kita potek ya, kita potek atau pakai pisau juga boleh, pakai cutter juga boleh ya, sesuai dengan ini yang ada mata tunasnya. Ini kan ada mata tunas ya. Nah, potek ya, boleh banyak. Oke. Kemudian hasil dari potekan ini kan ada luka ya, supaya seperti kalau kita luka kita kasih betadin, kita kasih apa ya, kalau tradisional ibu di sini siapkan bawang merah. Jadi kencurnya dipotong berdasarkan ruasnya deh. Jadi ada ruasnya, mata ruasnya. Nah untuk memberikan, ini kan luka deh. Nah kalau kita luka kan dikasih betadin. Untuk tradisionalnya Bu Nuryati menggunakan bawang merah. Bawang merahnya dimasukin ke bagian garisan yang sudah dipotek. Digosok-gosok. Digosok-gosok semua ya. Sesudah dia kering, gosokannya itu ya sudah kering, bisa kita langsung ditanam di pot. Kita masukkan sebanyak tidak banyak, tidak apa-apa. Jadi adik-adik, setelah kencur dipotong sesuai ruasnya, ada bagian yang terbuka. Boleh menggunakan betadin atau secara tradisional menggunakan bawang merah. Bawang merah nanti boleh disebar langsung ke media tanam yang sudah disiapkan. Jadi nanti langsung dimasukkan ke media tanam tadi. Sesudah kita tanam, kita tutup dengan tanah sedikit. Sesudah ditanam, ditutup kembali dengan tanah supaya tertutup bagian kencur yang tadi kita tanam ya. Sesudah tertutup kencur tadi, baru disiram dengan air. Sesudah kita agak beberapa minggu ya, beberapa hari dia akan tumbuh seperti ini. Setelah beberapa minggu akan tumbuh tunas seperti ini. Ini namanya pohon kencur. Ya, ini kencur. Tadi ditanam, beberapa minggu kemudian sudah ada tunas dan tumbuh daun. Ya. Nah, untuk yang sekarang tumbuh siap dipisah. Jadi yang tumbuh seperti ini kita pisahkan supaya tidak penuh. Supaya terpisah, jadi jangan terlalu banyak isinya ya. Nah, coba dilihat adik-adik.
yang sudah siap. Ditekan sedikit cara menanamnya. Terus disiram air kembali. Ya, disiram air. Tadi ada yang ketinggalan ini sudah dikasih kasa, sebaiknya dikasih daun kening yang baik atau potekan bata atau benteng. Maksudnya supaya airnya tidak mengenal. Kalau rasa supaya anak ini badannya besar, supaya tanahnya tidak. Jadi adik-adik, tadi kan ada kasa di bagian bawah. Untuk menampung air setelah disiram, boleh ada tambahan batu bata atau daun-daun kering sebelum sekam dan tanah dimasukkan ke biakan ini. Sekarang jahe. Adik-adik ya, anak-anakku, ini sama seperti tadi. Kita ambil jahe, kemudian kita potek sesuai dengan ada apa tadi? Mata tunas. Kita potek sebanyak mungkin, boleh. Nah, kemudian kita beli betadine. Kalau betadine itu mahal, kita minta pada ibu di rumah pakai bawang merah. Tapi selain bawang merah, sebetulnya bawang putih juga bisa. Jadi kalau betadine harus beli, adik-adik bisa minta bawang merah atau bawang putih untuk di bagian tunasnya ini ya, yang luka. Jadi ini biar luka ini ditutupin. Ya. Digosok-gosok bagian yang tadi teriris. Ayo nanti yang berani mempraktekkan kembali perwakilan dari kelas masing-masing ya. 1A dan 1B. Jadi bagian yang lukanya ditaruh di ke bawah ya. Yang tunas yang tidak dikasih betadine ke atas. Setelah tutup sama seperti kencur tadi, setelah tutup baru disiram air ya. Ini hanya simulasi, jadi tidak sesungguhnya diberi air ya deh ya. Nah, sekarang pembagian dari yang sudah tumbuh kita pisahkan Bu, biar dalam satu media tanam nggak terlalu banyak. Kita pisahkan satu-satu seperti ini ya. Tanam, no adik-adik lihat no. Jadi yang disiapkan ke media pot yang tadi sudah siap. Setelah itu kita siram kembali. Jadi adik-adik ini sudah selesai. Ada proses tanam komunal, ada proses tanam tunggal. Kalau tunggal hanya satu, kalau komunal dalam satu pot banyak ya deh ya. Nanti. Nah sekarang yang tadi menyimak boleh maju perwakilan kelasnya 2 atau 3 orang. Nah boleh. Nah nanti yang ada pertanyaan boleh langsung tanyakan. Nanti ibu-ibu yang menentukan bisa dapat menjawab. Ya.
kunci pintu dah. Ini tunggu kunci ya, adik-adik ya. Kalau ini lempuyang. Lempuyang itu apa ibu? Lempuyang itu sejenis ban-ban juga, tapi bisa dipakai. Kalau itu sejenis herbal, ada yang untuk anti kanker, anti oksidan. Boleh ya? Lempuyang buat anti kanker. Ini jahe. Kalau jahe itu sebagai menghangatkan badan boleh, menyembuhkan sakit pinggang. Kalau kencur obat batuk. Kalau ada yang peradangan, serak-serak biasanya dikasih kencur ya. Ayo kencur untuk apa? Untuk peradangan atau obat batuk dikupas atau bisa dikerik sampai bersih. Diiris atau digeprek. Nah, jahe yang sudah diiris dimasukkan ke dalam gelas ya. Boleh digeprek juga ya. Ada yang diiris, ada yang digeprek. 1 luas jahe ditambah takaran untuk gula berapa, Bu? Untuk penambahan gula putih atau gula pasir boleh sesuai selera. Lalu teh celup ya, adik-adik tahu ya, teh celup dimasukkan, dituang air panas ya. Setelah dituang air panas diaduk terus ditutup. Jadi ini udah siap dihidangkan ya adik-adik ya. Tadi apa aja? Jahe diiris atau digeprek ya. Tapi posisi jahenya sudah dalam keadaan bersih. Bima, ayo maju depan. Nah, biar Bima yang langsung mempraktekkan ya. Ini Bima, ini kan tunas. Potek sayang. Dipotek. Nah, ini ada bagian yang teriris. Nah, ini untuk memasukkannya ini harus ditutup. Kalau kita luka berarti dikasih betadin. Ternyata tanaman juga bisa. Ini luka, irisan lukanya kita kasih betadin. Kalau tidak ada betadin, boleh menggunakan bawang merah atau bawang putih. Ya, ayo Bima ke sini sayang. Nah, ini setelah dipotek, ayo. Nah, nanti ini bawang
Boleh bagian anak cewek satu? Sini sayang, pakai ini. Nah, pegang. Ini pegang juga. Nah, digosok bagian putihnya. Digosok bagian putihnya. Nah, bagian putihnya digosok, lihatin ke teman-temannya. Digosok bagian putihnya. Digosok boleh menggunakan bawang merah, boleh menggunakan bawang putih atau betadine. Kalau betadine tidak ada harus beli, bisa menggunakan bawang merah atau bawang putih. Setelah digosok, tunggu sampai kering. Ada digosok sudah? Nah, sudah. Nah, ini baru udah digosok, dimasukkan ke tanah. Yang tunasnya mana? Nih, bagian yang sudah dikasih betadine atau bawang ke bawah deh. Nah, ayo dimasukkan. Yang tunggal. Yang komunal boleh kan banyak kan? Yang komunal aja. Yang komunal ini di sini. Yang ada ganteng proses tanam tunggal. Yang ceweknya ini yang anak perempuan komunal yang banyak. Ayo. Coba dimasukin lagi. Kalau tunggal berarti hanya satu tunas ya, hanya satu yang dimasukkan ke dalam pot. Tapi kalau komunal boleh banyak, misalnya jahe dipotong-potong dimasukin dalam satu media tanam. Ya. Nah, ini tutup pakai tangan. Nah, oh ini cara pakai tangan ini. Nah, begitu. Rapikan, tutup kembali. Nah, setelah ditutup kembali, tunggu. Perlihatkan ke teman-temannya, bawa. Lihatkan. Ya, lihatkan ke temannya. Lihatkan ke temannya. Nah, ini cantik namanya siapa? Devina. Ganteng? Devina dan Bima. Perlihatkan Bima. Diperlihatkan teman-temannya. Ini sudah tertanam dengan proses tanam komunal. Jadi ada beberapa lot dalam satu media, ya. Jadi nanti tumbuhnya akan seperti ini. Banyak tunas yang akan tumbuh. Nah, kalau proses tanam tunggal hanya satu, seperti yang Bima pegang. Jadi ini tutup. Nanti kalau ini kan hanya demo ya, hanya simulasi. Setelah rapi seperti ini dikasih air ya, disiram. Nanti baru disimpan. Tunggu 2 sampai 3 minggu barulah tumbuh tunas dan berkembang seperti ini. Siap. Terima kasih Kak Devina dan Kak Bima. Silakan duduk kembali. Ya, sebentar untuk penjelasannya dilanjutkan sama Bu Nuriati. Jadi anak-anak itu saya ulangin ya penjelasannya tadi ya. Mengapa kita menanam secara komunal? Komunal itu kan banyak. Jadi untuk yang menjadi satu pot kita tanam beberapa. Bisa kalau potnya kecil seperti ini ya bisa 5, 6. Kalau potnya atau tanah kita besar bisa banyak. Karena dia kan belum tumbuh bisa kita tanam berhimpit-himpit. Nanti sesudah beberapa lama dia tumbuh seperti ini, kita pisah supaya tidak berdesak-desak, begitu ya ceritanya. Nanti kan ini akan beranak juga, akan tumbuh apa? Tunas baru, terus tumbuh umbi yang baru, dia akan menjadi banyak gitu. Nanti dia akan menjadi beberapa batang. Ya, itu saja. Itu penjelasan dari Bu Triyanti kenapa ada proses tanam tunggal dan proses tanam komunal. Adik-adik hebat di sini ada yang mau bertanya enggak? Ini empon-empon apa? Kenapa harus proses tanam tunggal? Kenapa proses tanam komunal? Nanti bisa dibantu dijelaskan sama Bu Nuriati. Jadi ini caranya proses tanam. Yang tadi bisa diulang. Apa aja perbandingan 1, 2 itu satunya apa deh? Satunya apa? Sekam. Duanya tanah. Jadi kalau proses setelah dicampur baru dimasukin ke
bot ya, atau media tanam, boleh polybag, boleh apa boleh. Ada lagi nggak kira-kira yang mau ditanyakan? Ini tadi bagian jenis toga dari empon. Kalau yang termasuk tumbuhan toga empon-empon apa aja? Jawabannya ada kunyit, ada jahe, ada kencur. Allah, siapa yang suka merawat tanaman? Nah, itu juga namanya merawat ciptaan. Yang kedua, dimensi yang kedua apa? Depannya G. Gotong royong. Nah, besok kita akan melakukan menanam tanaman di sekolah dengan cara bergotong royong. Yang ketiga, dimensi ketiga, siapa yang tahu? Depannya K. Iya, kreatif. Kreatif berarti kamu menciptakan taman yang indah di sekolah. Siap? Mau sekolahnya cakep?